Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai perkuliahan perpajakan pertemuan ke-12, membahas tentang BPHTB ya, atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ya, kemarin kita sudah membahas pajak bumi dan bangunan. Ya, sekarang kita membahas kelanjutannya adalah perpajakan tentang BPHTB. Oke. Ya, subjek pajak dari BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Ya, objek pajaknya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dapat berupa tanah termasuk tanaman di atasnya, tanah dan bangunan. Oke. Menurut pasal 2 BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan ya, baik oleh perolehan hak dari transaksi jual beli, tukar menukar, kemudian hibah wasiat, waris, pemisahan hak, putusan hakim, hadiah, pemasukan dalam perseroan, penggabungan atau peleburan usaha. Sedangkan yang satunya adalah pemberian hak baru, kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak dan atau di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atau dari pemegang hak milik berdasarkan undang-undang ya. Kalau dari perolehan hak itu dari transaksi jual beli ya, misalnya si A punya tanah dan bangunan sebesar 10M ya, kemudian dibeli oleh si tuan B, maka transaksi tersebut dikenakan menjadi objek pajak BPHTB ya. Sedangkan pemberian hak baru, saya juga pernah mengalami misalnya ada hibah warisan ya dari orang tua ya, itu HKB ya, tapi sudah habis selama 30 kali 2 tahun, berarti sudah 60 tahun. Maka setelah orang tua meninggal itu harus dibuatkan surat HKB yang baru atas nama anak-anaknya ya. Itu berarti yang HKB yang lama dilepas ya, kemudian mengajukan HKB yang baru sehingga dikenakan pajak. Oke. Dasar undang-undangnya ya dari tahun 97 nomor 21 diubah oleh Undang-Undang 20 tahun 2000, namun seiring dengan otonomi daerah maka PBB dan HBHTBP pun nanti akan menjadi pajak daerah. Nanti di Spenda ya, kalau di Semarang itu kantornya di depan kantor pos Johar ya. Kemudian ini sama, pengertiannya sama ya. Ketentuan umum BPHTB adalah pajak dikenakan oleh atas perolehan hak atas tanah bangunan yang selanjutnya disebut pajak ya. Bagian dari pajak adalah BPHTB, BPB, BPH 21, BPH 22, 23, 26 dan lain-lain ya. Perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum ya, peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Kenapa disebut peristiwa hukum? Karena disaksikan oleh wakil dari pemerintah, yaitu pembuat PPAT atau notaris ya, sebagai wakil pemerintah menyaksikan terjadi atas transaksi ya, jual beli maupun pelepasan hak yang diwakili oleh negara diwakili oleh PPAT dan notaris, dan semua itu ada meterainya ya. Dan meterai itu adalah cap bahwa negara mewakili ya, kayak gitu, sudah sesuai dengan prinsip negara. Kemudian hak atas tanah atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk pengelolaan ya, beserta bangunannya ya.
Kemudian nanti ada surat tagihan BPHTB ya, surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa bunga atau denda. Ini saya pernah kemarin ngurus BPHTB itu ribet ya, di kantor badan BPN ya, Badan Penahanan Nasional ya. Kemudian setelah bolak-balik dikeluarkan satu link mereka nginput, nanti inputannya nanti kita bayar melalui bank yang ditunjuk ya, biasanya BCA atau BNI atau dan nanti kita besarnya storean adalah 5% besar itu ya. Kemarin saya kena dari orang tua itu hampir 380 juta ya. Oke. Kemudian surat ketetapan BPHTB atau kurang bayar adalah surat ketetapan yang menunjukkan besarnya jumlah pajak yang terutang ya, atau jumlah pembayar pokok, misalnya sanksi administrasi. Kalau kurang bayar nanti ada sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ya. Semuanya itu masuk dalam surat ketetapan BPHTB kurang bayar tambahan ya. Kalau lebih bayar adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang ya. Sedangkan kalau BPHTB nihil adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar, berarti klop ya, tidak ada lebih maupun tidak ada kurang ya. Nah, surat setoran ini ya biasanya dibayar kalau dulu melalui kantor pos ya, atau badan BUMN atau bank usaha BUMD ya, atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah. Nanti filenya, struknya ini, nanti slipnya ini nanti ditunjukkan ke notaris ya untuk diproses, atau PPAT untuk diproses lebih lanjut ya, untuk diterbitkan surat hak atas tanah atau pelepasan hak tanah ya. Kemudian surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan BPHTB kurang bayar, BPHTB kurang bayar tambahan, surat ketetapan BPHTB lebih bayar, atau surat ketetapan BPHTB nihil, atau surat tagihan BPHTB ya. Tak cek dulu apakah sudah masuk sebentar. Oke, masuk ya. Oke, dan surat putusan keberatan ya, kalau misalnya wajib pajaknya itu merasa tidak mampu atau merasa ada kesalahan, maka wajib pajak itu akan membuat surat putusan keberatan ya terhadap surat ketetapan BPHTB kurang bayar, kemudian surat ketetapan BPHTB kurang bayar tambahan, atau surat ketetapan BPHTB lebih bayar, atau surat ketetapan BPHTB nihil yang diajukan oleh wajib pajak. Nanti melalui proses pengadilan ya, adalah lewat putusan banding ya, adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Oke, kita ulangi lagi objek pajaknya. Pasal 2 yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau yang dikelola ya di atas hak atau tanah atau bangunan ya. Perolehan itu bisa dua ya, yang satu pemindahan karena yang tadi di depan, jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan dan lain-lain. Nah, kenapa kita belajar BPHTB? Karena kalau kita membeli rumah atau tanah, itu nanti kita harus memperhitungkan komisinya ini 5% ya di muka ya. Jadi kalau kita menjual tanah misalnya 1M lewat lewat agensi properti, maka 100% itu pasti dipotong lebih dahulu untuk 5%
dari BPHTB, kemudian dipotong lagi adanya biaya komisi dari agensi, sehingga kalau kita mau menjual kita harus memperkirakan harga jual dari tanah atau bangunan itu kita masih untung atau enggak ya. Kalau kita jualnya kemarin di bawah NJOP karena kita butuh uang, apa yang punya tanah atau bangunan itu mau menjual di bawah NJOP atau sama dengan NJOP karena kemungkinan mereka memperoleh cash flow lebih cepat ya, butuh uang. Nah, nanti harus diperhitungkan juga nanti ada biaya-biaya lain ya, dari komisi agensi atau apapun itu harus diperhitungkan. Oke, subjek pajak sama ya. Ini adalah orang pribadi atau badan ya. Ya, kemudian subjek pajak itu harus menjadi wajib pajak BPHTB apabila dikenakan kewajiban membayar pajak. Tarif pajaknya kalau kemarin PBB itu kan lebih kecil ya. Kalau sekarang ini tarif BPHTB adalah tarif tunggal 5% dari nilainya bangunan gede ya. Main bangunan saya tuh sekitar 8M, bayarnya itu hampir 370 juta ya, kayak gitu. Kemudian dasar dan pengenaan cara menghitung pajak ya. Pasal 6 adalah nilai perolehan dari nilai perolehan objek pajak atau NPOP ya. Berdasarkan hak tersebut maka dikenakan adalah jual beli ya, harga transaksi. Kemudian tukar menukar. Nah, ini kalau di notaris ya, misalnya NJOP-nya adalah misalnya 8M atau 7M, tapi harga jualnya misalnya 20M ya, nanti seringkali itu bisa dinegokan atau seringkali wajib yang punya rumah ya, bangunan atau yang beli itu seringkali tidak mau kena BPHTB yang lebih tinggi, sehingga mereka menego pada notaris atau PPAT. Tapi itu kalau sekarang, dulu mungkin tidak ketahuan ya, karena sekarang semuanya ditentukan oleh badan yang di depannya saya lupa namanya, itu ada hitungannya sendiri per area. Misalnya daerah Gajah Mada, daerah Ahmad Yani atau daerah Pangandaran itu harga jualnya lebih tinggi, sehingga kalau itu ketahuan bisa memungkinkan diketahui oleh pajak, maka nanti ada kurang bayarnya ya. Ya, kemudian tukar menukar juga dengan nilai pasar, hibah juga dengan nilai pasar, hibah wasiat nilai pasar, waris nilai pasar, pemasukan dalam perseroan juga nilai pasar, pemisahan pasar sekarang semuanya nilai pasar. Kenapa harus nilai pasar? Misalnya contoh gini, seseorang itu beli tanah tahun misalnya 1990, dulu dia beli cuma 500 juta ya, tapi sekarang mau dijual harga tanahnya karena daerah strategis dijual 10M, berarti hitungannya tidak 500 juta tapi dari yang 10M itu ya, gitu. Pelebuhan usaha, pemekaran usaha, hadiah atau nilai pasar, dan lelang yang tercantum dalam risalah lelang. Berdasarkan pasal 6, bila NPOP tidak diketahui atau NPOP lebih rendah dari NJOP yang kemarin ya, kita ngitung NJOP dari PBB dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB ya. Dan apabila NJOP PBB belum ditetapkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 4, misalnya NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan ya. Nilai NJOP NPOP tidak kena pajak secara regional paling banyak adalah 60 juta. Misalnya saudara menjual harganya 100 juta ya, maka dipotong dulu 60 juta ya, kayak gitu. Oke. Kemudian pasal 8 ya, nilai perolehan nilai perolehan objek pajak kena pajak adalah nilai perolehan objek pajak dikurangi nilai perolehan pajak tidak kena pajak. Yang tadi ya, tidak kena pajaknya adalah 60 juta dari secara regional ya, dan paling banyak 300 juta ya. Kemudian besarnya pajak yang terhitung dan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan nilai perolehan objek pajak kena pajak dari PBB ya.
itu BPHTB-nya adalah 5% dari NPOP ya. NPOP adalah dari NJOP ya, dikurangi batasnya 60 juta, kemudian dikalikan 5% adalah BPHTB-nya. Lebih gede daripada kita bayar PPP ya. Contoh soal ya, jika Kumara menjual tanah berikut bangunannya pada Yoga di kota Jakarta, tanah berbentuk persegi panjang ukurannya 10 kali 20 meter, berarti luasnya tanah adalah 200 meter ya. Di atas tanah tersebut terhadap bangunan ya atau rumah ya, ukuran 10 kali 10. Harga tanah pada wilayah tersebut adalah 1 juta per meter, sedangkan harga bangunannya adalah 3 juta per meter persegi. Berapa jumlah BPHTB yang harus dibayar oleh Yoga ya. Oke, ini ya, luas tanahnya adalah 200, luas bangunan atau tanah ya adalah 100 meter persegi. Harga tanahnya per meter persegi adalah 1 juta, harga bangunannya adalah 3 juta per meter. Karena kalau kita bangun ya, rata-rata itu per meter persegi kita minimal 3 juta. Kalau dulu masih murah, tapi kalau sekarang saudara bangun jatuhnya tuh minimal kadang-kadang ada yang 2 juta, 3 juta, 4 juta tergantung bahan bangunannya yang dipakai ya. Nanti juga interiornya. Kemudian NPO tidak kena pajaknya sama dengan 60 juta ya dari NJOP ya. Jadi tanahnya berarti 200 juta, bangunannya adalah 300 juta, NJOP-nya adalah 500 juta. Kemudian NPOP-nya adalah 500 juta dikurangi 60 juta. Jadi BPHT-nya adalah 5% dari NPOP-nya, 5% dari 440 juta sama dengan 22 juta ya yang harus dibayar oleh Tuan Yoga ya. Kemudian ini misi kecil ya, misi rendah karena ini yang menentukan adalah area ya, area tanahnya ya. Area tanahnya ini mungkin kurang misi murah 1 juta ya, 1 juta, sedangkan di Pandenaran tuh sekarang bisa 75 juta sampai 100 juta ya. Kalau di Ahmad Yani sekitar 10 sampai 12 juta ya, gitu. Kemudian saat dan tempat pajak yang terutang ya. Ketentuan pasal 9 Undang-Undang BPHTB memuat tentang pasal saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan sebagai berikut ya. Dari transaksinya ya, dari jual beli sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akte di depan notaris atau di depan pejabat pembuat akte tanah atau PPAT ya. Tukar menukar juga sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta ya. Hibah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta di depan meterai dan di depan notaris. Kalau hibah biasanya notaris ya. Kemudian waris, kalau catatan biasanya notaris, tapi kalau PPAT atau itu adalah transaksi jual beli ya. Waris sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan. Pemasukan dalam perseroan sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akte. Pemisahan hak juga sama sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akte. Lelang sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. Putusan hakim ya, itu misalnya tadi ada putusan banding ya, sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hibah wasiat sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan. Kemudian pemberian hak baru, misalnya kayak tadi saya HGB dari orang tua sudah habis HGB-nya 20 atau 30 tahun 2 kali, maka harus pemberian hak baru ya, atau pelepasan hak lama sejak di tanggal tanda tangan dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak baru ya. Pengecualian BPHTB adalah hampir sama dengan sesuai pajak-pajak ya, prinsip perpajakan. Perpajakan adalah untuk perwakilan diplomatik atau konsulat
berdasarkan asas pelakuan timbal balik. Kalau diplomatik nanti ada duta besarnya nih ya. Kalau konsulat jenderal itu tempatnya ya. Misalnya duta besar Turki di Indonesia, berarti Indonesia juga punya duta besar dan konsulat jenderal di negara Turki. Singapura juga sama, kalau kita mau ngurus visa ya, maka kita datang ke visa ke konsulat jenderal Singapura. Dengan Amerika juga sama, Amerika Serikat kalau kita mau membuat visa untuk ke Amerika atau ke Australia, maka kita harus datang ke konsulat jenderalnya, tempat perwakilan diplomatik mereka ya. Dan prosesnya biasanya tuh cepat, cuma ya bejo-bejonan kayak gitu, karena kalau kita membuat visa itu belum tentu berhasil, dan kalau sudah ditolak maka uangnya hangus ya kayak gitu. Negara yang menjalankan pemerintahan dan untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, ini juga diperkecualikan. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, misalnya UNICEF, WHO atau apa ya. Kemudian objek pajak atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah, orang pribadi atau badan karena konversi hak dan atau karena perbuatan hukum lain yang dengan tidak merubah nama. Kemudian orang pribadi atau badan karena wakaf, pengalihan harta untuk kepentingan umum di jalan Allah. Ya, dasar-dasar pengenaan tadi sama ya. Ya, ini sama dari transaksi jual beli, harga pasar ya. Yang terbaru harga pasar karena akuntansi, yang terbaru nanti ada nilai pasar ya. Tukar dari hal tukar menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan yang tadi di sebelumnya ya. Yang ini ya, yang prinsipnya ini ya, nilai pasar ya. Itu sekarang menjadi pendapatan utama dari pemerintah ya. Ini pada hak karena putusan hakim, gabungan usaha, peleburan atau pemegang usaha, hadiah, harga transaksi dalam lelang, dan dikenakan juga NJOP PBB ya. Kalau jika NPOP-nya tidak diketahui, maka menggunakan NJOP PBB yang terakhir ya. Ini NPOP tidak kena pajak, peraturan menteri dikenakan maksimal 60 juta, dan kalau hibah ya itu dipotong sedara ya, dipotong di 100 juta. Nanti ditetapkan oleh harga pasarnya tuh oleh regional juga ya gitu. Oke. Kalau hibah dipotong 50% dari BPHPT terutang, bukannya resmi tapi dipotong juga ya. Harusnya kan kalau hibah itu kan gratis karena saudara dulu ya. Kemudian tarif dan perhitungan PBB, misal ya, tarifnya adalah 5%, total NPOP-nya adalah AA ya. Kemudian NPOP tidak kena pajaknya maksimal 60 juta. Kalau yang tadi hibah saudara dipotong 300 juta maksimal. Kemudian itu akan dikurangi menjadi NPOP kena pajak. Misalnya NPOP-nya kena pajak tidak diketahui, maka menggunakan antara NJOP dari PBB-nya ya yang terakhir. Itu baru BPHT-nya terutang 5% dari NPOP kena pajaknya ya. Gitu. Oke, ini sama ya. Ini kalau surat tagihan ya, kalau menagih pajak ya, yang nanti kalau tidak dibayar maka kena bunga 2% per bulan, maksimal 24 bulan sejak saat terutang pajak. Berarti 2% kalikan 24, 48%, hampir separuh ya. Kemudian SCPD akan menagih pajak yang kurang bayar. Nanti dari tempat regionalnya itu nanti mengeluarkan surat tagihan pajak ya, karena salah tulis atau menagih sanksi administrasi berupa denda atau bunga atau denda ya. Ini contohnya ya, misalnya Tuan E membeli tanah pada tahun 2011 15 Agustus ya, tangannya di depan akta jual beli di depan notaris atau PPAT ya, pada itu juga ya, ini di depan notaris. Karena nanti kalau yang aktenya itu PPAT ya,
Kalau transaksi itu biasanya di depan notaris, tapi sekarang ada notaris sekaligus PPAT supaya apa? Satu pintu ya. Kemudian berdasarkan NPOP, jumlah BPHTB yang terutang adalah 1 juta ya, dan dibayar oleh Tuan E pada tanggal 8 Agustus 2011. Sesuai dengan ketentuan BPHTB, terutang pada saat ditandatanganinya aksi jual beli, maka atas keterlambatan Tuan E tersebut dikenakan sanksi 2% ya, karena tidak pada saat membeli tanda tangan tidak dilakukan pembayaran pada hari itu juga, dianggap 1 bulan ya, maksimal tadi 24 bulan, berarti 48%. Ya lumayan, 20.000 ini kalau transaksinya 1 juta. Tapi kalau transaksinya 10M atau 20M ya maka ratusan juta ya. Kemudian nanti akan keluar SKP TKP ya. Secontoh ya, ini Tuan F menandatangani atau jual beli pada tanggal 2 Januari 2011 dengan NPOP ya. Kalau tidak diketahui maka pakai NJOP dari PBB sebesar 160 juta. Ini jauh lebih besar daripada yang tadi ya. Tadi 1 juta, ini 160 juta. Sedangkan NJOP PBB pada tahun 2011 adalah 135 juta. BPHTB yang telah dilunasi Tuan F pada tanggal 28 Desember 2010 sebesar 5 juta. Dengan dasar berarti dia sudah lunasi dulu ya, dengan dasar pengenaan pajaknya NJOP tahun 2010 pada bulan Februari 2011, berarti 1 bulan kemudian ya, berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang seharusnya ternyata terutang ternyata kurang bayar. Berarti setiap kali transaksi saudara akan jual beli itu nanti juga saudara harus memperkirakan apakah sudah beres atau belum ya. Kalau belum nanti ada surat tagihan ya, surat tagihan mendatang kurang bayar maupun koreksi ya. Kemudian BPHTB yang seharusnya terutang adalah NPOP-nya adalah 180 juta ya, dikurangi NPOP 60 juta sehingga NPOP kena pajaknya adalah 120 juta. BPHTB terutangnya adalah 5% kali 120 juta karena dari NPOP kena pajaknya ya sebesar 6 juta, sudah dibayar 5 juta sehingga kurang bayarnya adalah 1 juta. Sanksinya ini berapa nih? Yang artinya adalah 200.000, 2%, berarti mesti 1 bulan. Berarti yang BPHTB yang masih harus dibayar adalah kurang bayar 1 juta ditambah dendanya 20.000 sehingga 1.020.000 rupiah ya. Oke, ini untuk pertemuan besok kita membahas biaya materai ya. Sebentar, kita lihat contohnya filenya yang dari BPHTB ya, sebentar. Ya ini ya, ini filenya BPHTB ya. Ini besarkan ya, ini adalah nanti surat setoran pajak daerah ya, karena dari otonomi daerah maka yang mengeluarkan adalah daerah regional daerah ya. Kita besarkan aja. Ini Badan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Selatan ya. Selatan itu biasanya tanahnya mahal-mahal ya. Daerah Kemang atau Kemang Pratama atau daerah daerah Segitiga Mas itu mahal-mahal ya. Ini nama wajib pajaknya, contoh ya, saya ngambil ngacak di website ya. Ini contohnya nama wajib pajaknya adalah Ingrid ya. Ini NPWP-nya badan, namanya ini ngacak ya, kemudian NIK-nya, KTP-nya ya, alamatnya wajib pajaknya dari Ibu Ingrid itu Jalan Pahlawan Kemaung nomor 205 Batu Raja, berarti kelurahan Pasar Baru ya, Komering Ulu, berarti ini luar dari Pulau Jawa ya, membeli transaksi jual beli ya. Ini kemudian
dia membeli nomor objek pajak PBB-nya, membeli tanah di Rumah Sakit Fatmawati ya, 4G, ini daerah Jakarta Selatan ya, Cilanda, itu daerah mahal ya. Kemudian sebentar, ini kemudian hak perolehnya mungkin HM ya, ini HM ya, tulisannya HM ya. Jenis perolehan adalah 01 itu HM ya, Cilanda Barat. Ini nomor registernya dari HM-nya, dari registernya HM-nya 8639 Cilanda Barat ya. Perhitungan BPHTP terutangnya adalah 4.800.000.000 ya. Luas buminya 141 meter persegi ya, luas tanahnya 141 meter persegi, luas bangunannya adalah 255 meter persegi. Berarti di tingkat ya, mungkin tingkat 2 ya, tingkat 2. Nah, maka perhitungannya NJOP-nya, tanahnya per meter persegi ini harganya per meter persegi 28 juta ya, 855.000 rupiah. Wah, mahal banget ya, per meter persegi hampir 30 juta. Sehingga luas NJOP-nya dari tanah adalah 4.068.555.000. Sedangkan bangunannya ini per meter perseginya 1.516.000 sebesar luasnya 255 meter persegi. Sehingga untuk bangunan 385.580.000. Totalnya NJOP PBB-nya adalah 4.455.135.000 ya. Ini kenapa tren sekarang anak-anak muda ya, Gen Z itu kurang senang melakukan jual beli rumah karena biayanya gede ya. Di Cina itu orang kaya seringkali tinggal di apartemen sewa ya, karena biayanya lebih murah dibandingkan kalau kena PBB, kena dan apa ya. Nah, ini ya, totalnya berarti 4.800.000 ya. Kemudian NJOP PTKP ya, ini regulianya itu dipotong 80 juta. Tadi kan ada 60 juta ya. Ini disesuaikan oleh regionalnya ya, daerah masing-masing ya. Sehingga nilai perolehan objek pajak kena pajaknya NPOPKP sebesar adalah 4.720.000.000. Kemudian biaya perolehan BPHTP adalah terutang 236 juta, sehingga biaya BPHTP perolehan hak atas tanah dan bangunan yang harus dibayar adalah 236 miliar. Lumayan ya. Ini yang harus disetor pada waktu tanggal itu juga ya. Kalau lebih dari tanggal itu maka dikenakan denda 2% ya. Ini lembar 2-nya ya. Lembar 2, ini lembar 1 untuk ini untuk wajib pajak ya. Lembar 2-nya untuk PPAT atau notaris. Berarti pajak itu bisa mencari data-datanya dari notaris ya, atau PPAT ya. Semuanya sudah sinkron ya, sama ya. Ini yang cuma lampiran ya, lampiran 1, lampiran lembar 1, lampiran lembar 2 ya. Lampiran lembar 3 adalah untuk kepala BPN ya, untuk kepala kantor badan pertanahan ya, sama. Dan lembar 4 untuk badan pajak dan retribusi daerah. Dan yang lembar 5 adalah untuk badan yang ditunjuk perolehan atau bendahara penerimaan BPKD sebagai arsip ya. Nanti besok ini bisa keluar ya, misalnya surat pajak itu yang tidak termasuk dalam ini lampiran itu dari mana aja ya. Ini adalah pejabat PPAT-nya ya, Pak Jimmy Tanal, SH, Magister Kenotariatan ya. Oke, itu saya kembali lagi ya. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada,
Saya mohon diri, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita insya Allah ketemu di pertemuan seminggu ke depan dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin.